Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Sebelumnya bagi wargi Bandung yang belum melihat video-video episode sebelumnya, boleh untuk di-scroll kembali YouTube channel Diskominfo Kota Bandung, dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Baik, seperti biasa di Ngariung ini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang akan memberikan informasi terkait Kota Bandung. Dan pada episode kali ini kita akan membahas seputar pengemasan dalam pemilihan RT dan RW serentak, khususnya di wilayah Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Dan saat ini saya sudah berada di Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Dari itu, kita langsung saja menyapa narasumber kita pada siang kali ini. Assalamualaikum, Sampurasun Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ibu. Iya. Baik, pertama-tama Ibu mungkin boleh untuk disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Mangga Ibu. Assalamualaikum wargi Kota Bandung. Saya Iin Indriani, Lurah Pungkur, baru 11 bulan menjabat. Oke, baik Ibu. Mungkin Ibu pertama-tama mengenai Kelurahan Pungkur ini ya Ibu, boleh dijelaskan terlebih dahulu terkait profil singkatnya Ibu? Mangga. Ya. Kelurahan Pungkur itu berada di Kecamatan Regol dengan luas wilayah 30 hektar, berbatasan dengan bagian barat itu dengan Kelurahan Yang Seret, bagian utara dengan Kelurahan Balong Gede, sebelah timur dan sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Ciatel. Adapun penduduk kota Kelurahan Pungkur itu berjumlah 6.800. Baik. Ya. Kelurahan Pungkur dilalui juga oleh dua sungai, Sungai Ciregol dan Sungai Ciguriang. Untuk kepegawaiannya yang ada di Kelurahan Pungkur itu terdiri dari 7 ASN dan 3 non-ASN. Baik Ibu, untuk penduduknya juga lumayan padat Ibu. Padat, ya? ya. Padat, oke, Alhamdulillah Ibu. Mungkin tadi sudah berbicara profil singkat terkait Kelurahan Pungkur ya Ibu. Mungkin bisa juga dijelaskan kepada warga Bandung mengenai inovasi apa saja sih yang menjadi ikonik dari Kelurahan Pungkur ini Ibu? Untuk saat ini udah 3 kali darurat sampah, kita berpikir keras dengan bagaimana pengelolaan sampah organik yang ada di wilayah Kelurahan Pungkur ini. Karena tidak semua sampah bisa dibuang ke TPS. Untuk pengelolaan sampah organik, sisa dapur ya, mungkin dimasukkan ke dalam pengelolaan rumah magot. Sedangkan untuk pengelolaan inovasi dari Kelurahan Pungkur itu ada gerakan rumah daun. Ya, jadi rumah daun itu kita membuat pagar ramkawat di pohon ya, di bawah pohon. Nah, itu ada di 30 titik. Baik. 30 titik itu sudah tersebar sampai ke sekolah-sekolah sebagai edukasi bahwa sampah daun itu bisa menjadi pupuk. Nah, itu karena proses alami ya. Untuk mempercepat, pada waktu itu kan kita pembuatannya di tahun 2023. Udah mau 2 tahun nih. Baik. Di tahun 2023 waktu itu musim kemarau, daun kering banget kan, jadi susah untuk menjadi pupuk. Kita juga memproses mol. Nah, untuk daun-daun yang itu kita semprot pakai mol sehingga cepat membusuknya. Ya, untuk tahun-tahun sekarang karena udah musim hujan, hujan juga lebih mempercepat menjadi daun menjadi pupuk alami ya. Dan kita juga udah beberapa kali pupuk daun itu dipanen. Dipanen, hasil panennya kita bagikan kepada warga yang membutuhkan, yang senang dengan tanaman. Ada juga yang warga melakukan pelayanan, meminta pelayanan ke sini, kita bagikan secara gratis. Oke, baik. Jadi untuk inovasi tersendiri ini ada yang lumayan beda ya Bu ya, yang menjadi ikonik dari Kelurahan Pungkur ini ya Bu. Betul. Salah satunya rumah daun tadi ya. Rumah daun. Kita udah punya 30 titik. 30 titik. 30 baik. titik. Wow, Masya Termasuk Allah di ya Bu. sekolah. Termasuk sekolah untuk mengedukasi anak-anak ya Bu ya. Anak-anak. Oke, jadi nggak cuman generasi saat ini tapi generasi yang akan datang juga akan diedukasi gitu ya Bu. Betul. Oke, mungkin itu untuk isu terkait yang emang sedang gencar di Kota Bandung ini ya Bu, terkait sampah ya. Masya Allah Ibu. Mungkin kita kembali ya Bu ke pemilihan RT dan RW nih Bu, yang menjadi saya pun juga agak menjadi highlight gitu ya, karena di sini serentak gitu ya Bu akan dilakukannya. Baik Ibu, mungkin untuk proses persiapan daripada pelaksanaan pemilihan RT dan RW ini tuh bagaimana sih Bu? Mungkin boleh dijelaskan ke wargi Bandung. Jadi mungkin ada kronologisnya juga ya, kenapa
kita jadi serentak di bulan Desember 2024. Pertamanya karena kepengurusan RT dan RW di Kelurahan Pungkur itu habis di tahun yang sama, tahun 2024. Karena tahun 2024 itu tahun politik, tahun demokrasi, ada beberapa RW yang habis di bulan Januari. Ya, habis bulan Januari, tetapi kita menerima surat edaran bahwa kita tidak boleh melaksanakan pemilihan dulu sebelum melaksanakan pilpres dan pemilihan legislatif. Jadi kita pending pemilihannya itu, kita pending sampai menunggu aturan yang baru keluar, Peraturan Wali Kota nomor 11 tahun 2024. Di bulan Mei dan Maret juga ada 2 RW yang beres juga. Begitu kita udah 4 RW yang selesai. Jadi berbarengan. Ada gitu berbarengan ya, juga. Nah, kita juga nunggu dari sosialisasi perwal yang baru dari bagian pemerintahan, dari bagian kecamatan, sehingga ya sosialisasi itu juga cukup alot ya, cukup lama. Kita menanti juga sampai sosialisasi itu harus sampai ke warga gitu ya, secara bertahap. Nah, seiringnya waktu kita juga yang 2 RW lagi habis nih masa jabatannya. Duh, ini habis, tapi kita udah mendekati pilkada. Kalau mendekati pilkada, takutnya ada unsur yang menyalahgunakan ya dengan adanya kumpulan-kumpulan itu. Jadi kita mengadakan musyawarah dengan warga, dengan pengurus RT RW yang lama, mau dibagaimanakan ini pemilihan, apakah mau tetap dilaksanakan sebelum pilkada atau setelah pilkada gitu. Tapi saya juga tidak mau disalahkan ke bahwa itu hanya keinginan kelurahan. Mari kita sama-sama musyawarah. Akhirnya warga juga, Bu, kebanyakan dari kita ada yang jadi pantarli, ada yang jadi KPPS, mereka juga sibuk sebenarnya di warga. Bagaimana kalau kita pemilihannya di Desember aja gitu. Sepakat saja ya pemilihan di bulan Desember. Itu pun kita berdiskusi lagi, apakah di bulan Desember itu mau masing-masing RW pemilihannya atau bagaimana. Tapi panitia sepakat, Bu, karena di Desember pemilihannya udah kita adakan serentak saja sekelurahan Pungkur katanya. Ya Ibu dengan senang hati ya, ada antusias dari panitia untuk mengadakan pemilihan serentak gitu. Jadi kita susun jadwalnya dari mulai pertama pengumpulan pemilih. Iya, jadi kan kandidat-kandidat ya, Bu. Bukan untuk pemilih yang nyoblos. Kalau itu mah DPT gitu ya. Betul. Kalau untuk pilgub mungkin diambil dari KTP. Tapi kalau untuk RT RW cukup kepala keluarga saja yang memilih. Nah, dari situ sampai tanggal 12 Desember. Setelah tanggal 12 Desember kita adakan TPS untuk penjaringan. Ya, jadi warga datang ke TPS itu serentak. Jadi serentak tapi di masing-masing RT RW ya. Baik. Nah, itu ada penjaringan, jadi warga memilih 2 untuk RT dan untuk calon RW gitu. Ya, di hari itu juga kita buka hasilnya. Hasilnya jadi kalau misalnya terjaring juga RW yang lama, berarti kan itu tidak bisa diikut sertakan karena misalnya RW-nya sudah 3 periode atau 2 periode. Jadi kita ikut sertakan untuk pemilihan nanti di tanggal 22-nya itu 3 calon tapi yang bersedia gitu. Kalau dari hasil penjaringan kan walau ada banyak yang dijaring tapi kan belum tentu bersedia. Iya, betul. Iya, gitu. Betul sekali, Ibu. Ya, itu tuh udah itu tanggal 13 penjaringan. Kalau yang pas hasil penjaringan dia bersedia untuk menjadi ketua RT dan RW, kita ajukan lagi untuk tes kesehatan. Ada medical check up-nya juga. Ada medical check up karena di perwal yang sekarang itu kepengurusan RT RW itu tidak dibatasi usia. Kita kan khawatir juga ya yang sudah lanjut usia tapi masih banyak kepercayaannya dari warga pengen jadi RT RW, jadi harus tes kesehatannya dulu. Iya, betul. Ada juga tes itu SKCK ya. Nah, setelah itu ada masa kampanye. Ada masa kampanye juga. Berapa lama tuh, Bu, kalau masa kampanye Masa gitu, Bu? kampanyenya dari tanggal 13 sampai tanggal 19. 19 ya. Dari tanggal 18. Tanggal 18, kalau tanggal 19 sampai tanggal 21 masa tenang.
Oke, Nah, udah beneran nih Bu ya? Iya, Oke, oke. tanggal 22-nya baru kita pemilihan RT RW serentak. Nah itu. Oke, kalau boleh tahu Bu, mengenai RT RW nih ya, kita kan tadi udah bahas nih Iya. mulai dari pelaksanaannya kayak bagaimana, terus sistemnya bagaimana. Untuk RW RT sendiri di sini tuh ada berapa sih Bu? Kalau untuk RT-nya 46. Oh, ada Iya. 46. Kalau RW-nya 6. 6. Iya. Oke. Wow, wargi Bandung ternyata banyak sekali ya, dan untuk pelaksanaannya juga ternyata walaupun serentak tapi tetap terstrukturisasi ya Ibu Iya, ya. betul. Oke, Masya Allah Ibu. Oke Bu. Catatannya itu karena Iya. panitianya juga mantan-mantan KPPS. Oh, jadi Iya, lebih sudah harus terlatih. Iya, betul sekali. Iya. Untuk keterlibatan Ibu, apakah selain panitia untuk kepengurusan Tarka di sini juga aktif atau bagaimana Bu? Aktif. Aktif Iya, juga ya. kebanyakan yang jadi panitia pemilihan RT RW ini Karang Taruna. Oh, Karang ikut Taruna membantu ya. Masya Allah ya, berarti generasi penerusnya ya Iya. saat ini di kelurahan ini sangat-sangat produktif gitu ya Ibu ya. Alhamdulillah. Oke Ibu, untuk pemilihan RT RW sendiri, untuk syarat-syarat jadi kandidatnya itu apakah terstrukturisasi bagaimana gitu Bu? Boleh dijelaskan? Kalau Wargi Bandung? untuk syarat dari RT RW yang jelas dia harus penduduk Pungkur. Penduduk asli Iya, ya? penduduk Oke. asli. Terus yang keduanya dia karena tidak dibatasi usia itu ya, harus ada ininya keterangan sehat. Keterangan Bisa sehat. dari puskesmas ataupun dokter pribadi. Baik. Gitu ya. Terus ada keterangan SKCK, SKCK. dari Polsek atau Polres. Oke, 3 itu saja sebenarnya Bu ya. iya. Oke, untuk selanjutnya Ibu, untuk mekanisme pemilihannya tadi tuh sudah sempat dijelaskan sebenarnya ya, tapi untuk lebih rincinya Bu, apakah ada lagi yang mungkin bisa disampaikan kepada wargi Bandung? Mangga Ibu. Kalau untuk pemilihannya ya dengan perhitungan suaranya juga, pemilihan setelah penjaringan di tanggal 13 itu muncullah 3 kandidat gitu. Muncullah 3 kandidat yang bersedia dicalonkan menjadi RT RW. Tetapi ada beberapa juga di RT dan RW yang memilih RT dan RW lama karena RT RW yang lamanya itu baru 1 periode. Oke, Ya, baik. jadi dia bisa secara aklamasi terpilih. Oh, Ya, baik, baik, gitu. baik. Karena baru 1 periode. Mungkin untuk perbedaan Perda lama dengan yang baru, kalau dulu 1 periode itu 3 tahun. Oh, 3 Kalau tahun. 3 tahun, kalau untuk yang Perwal sekarang kan 5 tahun. Lebih gitu. lama lagi ya, Lebih Bu, ya? lama lagi. Oke. Seperti wali kota dan Iya, gubernur. hampir sama sekarang Hampir ya sama, iya. perkembangannya, Masya Iya, Allah ya makanya, Ibu. bercita-cita ada pemilihan serentak itu, jadi kita bisa diingatkannya dengan ini ya, dengan agenda kenegaraan Iya, gitu. jadi memang lebih formal lagi ya Bu Iya, ya, betul. hampir sama gitu ya Bu. Betul, iya. Masya Allah. Oke Ibu, untuk selanjutnya mungkin ya, untuk peran terhadap RT dan RW sendiri Bu, kalau di Kelurahan Pungkur ini, terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Kelurahan bagaimana tuh Bu? Kalau Ibu ngerasa terbantu sekali ya dengan adanya RT RW, soalnya RT RW itu merupakan mitra kerja kita, terus perpanjangan tangan kita juga untuk mengurus warga yang sebegitu banyaknya. Kan tidak akan tertangani oleh kelurahan ya kalau itu. Jadi kita minta perpanjangan tangan dari RT RW itu, baik informasinya, baik bantuannya, pendataannya, termasuk dengan penyelesaian masalah-masalah yang ada di warga gitu. Oke, baik. Jadi RT RW ini juga jadi menjadi fasilitator ya Ibu ya? Betul, Fasilitator pengambilan suara, Iya. pengambilan informasi juga dari kelurahan maupun Iya. dari masyarakatnya tersendiri Iya, gitu ya termasuk Ibu? penyaluran bantuan juga. Oh, Kan bantuan tidak juga. kelurahan langsung ke warga, tapi bertahap ke RW, ke RT Iya, juga. betul sekali. Supaya lebih terstrukturisasi Betul. sih ya Ibu ya. Oke, baik Ibu. Untuk selanjutnya Ibu, mengenai kita bahas tentang buruan sore Ibu. Buruan Buruan sore. sae. Ya, buruan sae. Iya. Nah, itu kan menjadi salah satu program dari pemerintah ya Ibu. Kalau di Kelurahan Pungkur tersendiri mengenai buruan sae tersebut bagaimana Ibu? Kelurahan Pungkur itu mempunyai 2 buruan sae. Yang pertama buruan sae Karuhun, adanya di RW 2. Yang ditanam di sana sayuran seperti biasa ya, sayuran, ada jamur juga. Itu yang ngelola Karang Taruna. Oh, Karang Taruna lagi ya Iya, ternyata ya. Karang Taruna. Masya Allah, ternyata Karang Malah kita Tarunanya juga aktif pernah sekali. ikut lomba tingkat kota Bandung, kalau nggak salah Harapan 3. Wah, Juaranya keren, ya, keren, Karang keren. Taruna. Di situ terintegrasi dengan pemeliharaan ayam. Oh, ayam budidaya juga Budidaya ternyata ya. ayam Oke. petelur. Ayam bertelur. Ayam petelur, iya. Oke. Kan sekarang lagi stunting nih. Iya, Karang betul. Taruna nyumbang telur ke tiap Oh, posyandu oke, gitu oke, ya, oke. walaupun sedikit tapi kan ada itika dan kerja keras lah dari Karang Betul, Taruna Ibu, untuk betul. membantu menuntaskan program stunting
di Kelurahan Pungkur. Oke. Jadi untuk buruan sayanya selain tanaman juga ada budidaya juga ya, Budidaya telur ayam ya. Oke. Iya. Terus Terus satu lagi buruan saya di RW 3. RW 3. Ya, kalau di RW 3, kalau sayuran sama, mungkin kalau di sana budik damber, Budik lele. damber. Oh, lele. Yang lele, pemeliharaan lele. baik. Coba sekarang lelenya udah besar, udah nggak di ember lagi, kan budik damber itu di ember ya. Oh, tadi sekarang di udah dimasukin ke kolam, udah besar. Oh, ke kolam Iya, sekarang gitu ya, ke Bu? kolam, iya. Oke, untuk hasil dari buruan saya ini sendiri tuh dikonsumsi sama warganya atau kayak diperjualbelikan atau bagaimana itu, Bu? Untuk warga, Neng. Untuk Soalnya warga kalau lagi kalau untuk jual beli kan harus dalam skup besar mungkin Iya, ya. betul, Karena ini hanya pemanfaatan lahan, tidak terlalu besar juga, karena itu juga bukan lahan milik pemerintah, tapi mempergunakan lahan yang punya milik seseorang yang tidak dipergunakan, yang belum dipergunakan. Oke, baik. Jadi Iya. lebih dimanfaatkan Lebih lagi ya, Ibu ya? dimanfaatkan, Oke, jadi tidak terlalu besar. betul, dari warga untuk warga lagi gitu ya. iya, betul. Oke, Masya Allah Ibu. Tak terasa Ibu kita udah di penghujung sharing kita kali ini Ibu. Mungkin untuk pertanyaan terakhirnya, lebih ke harapannya Ibu mengenai Kelurahan Pungkur ini seperti apa, boleh diberitahu kepada warga Bandung? Harapan saya terhadap Kelurahan Pungkur, kemarin setelah melaksanakan demokrasi serentak di Kelurahan Pungkur, mudah-mudahan dengan moto Pungkur Akur, A-nya aktif, K-nya kondusif, U-nya unggul, R-nya responsif. Mudah-mudahan moto Kelurahan Pungkur itu menjadi doa bahwa Pungkur akan lebih maju lagi. Baik, amin, Masya Allah ya Ibu, semoga terkabul ya Amin. Ibu secepat mungkin gitu ya. Oke wargi Bandung, mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk terus menonton episode-episode berikutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presented by Humas Kota Bandung.